Saya ingin menyambung akan firman Tuhan yang mana saya dapatkan selama saya membaca, merenungkan di dalam pasal Roma pasal yang ke-12. Kitab Roma pasal yang ke-12, saya ingin untuk menyelesaikan pasal yang ke-12 ini, di mana saya mendapatkan di dalam pasal ke-12 kitab Roma ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Mari sedang jemaat Tuhan membuka bersama-sama di dalam kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Saya ingin menyambung di dalam firman Tuhan yang saya beri judul Real Worship. Di mana dikatakan, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dikatakan bahwa karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah. Rasul Paulus demi kemurahan Allah, demi kasih anugerah daripada Tuhan. Kalau kita mempelajarin, kenapa Rasul Paulus mengatakan karena kasih anugerah? Karena di dalam pasal yang ke-11, Rasul Paulus menjabarkan bagaimana we do not deserve untuk keselamatan. Saudara dan saya tidak sedikit pun deserve ataupun layak, kalau saya boleh katakan, untuk menerima akan keselamatan. Karena dosa-dosa daripada saudara dan saya, sehingga kita tidak layak untuk menerima akan keselamatan. Tetapi oleh kasih daripada Tuhan, setiap daripada kita dilayakkan untuk menerima akan keselamatan yang Tuhan sediakan untuk kita. Oleh sebab itu saudara, Rasul Paulus mengatakan, oleh karena kemurahan Allah saja, Rasul Paulus menasihatkan supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Banyak orang mungkin datang ke gereja untuk beribadah. Tidak salah. Banyak orang mungkin di dalam hidupnya setiap minggu, mungkin setiap saat kapan saja ada sesuatu kesempatan untuk beribadah, mereka pergi beribadah. Tetapi apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus yang berkata itu adalah ibadahmu yang sejati. Bahkan Rasul Paulus mengatakan di dalam ayat yang kedua, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Rasul Paulus mengatakan jangan kita menjadi serupa dengan dunia. Jangan setiap daripada kita menjadi serupa dengan dunia. Di dalam kehidupan kita, tanpa kita sadarin di dalam the way we worship, kita bisa menjadi serupa dengan dunia. Bagaimana untuk kita tidak menjadi serupa dengan dunia? Inilah yang kita akan belajar bersama-sama hari ini. Bagaimana kita belajar bersama-sama ibadah yang sejati, ibadah yang benar. Dalam kehidupan kita, seperti apa yang saya katakan bahwa kalau kita pergi hari Minggu itu adalah ibadah. Sebenarnya saudara ada di tempat ini, saudara bukan ibadah yang sesungguhnya. You will surprise. Setiap daripada kita, bahkan semua orang yang memikirkan setiap hari Minggu adalah ibadah. Sebenarnya kita tidak beribadah yang sebenarnya yang Tuhan atau Rasul Paulus katakan.
Di dalam kehidupan kita, kita terpancang dengan ada sesuatu pengertian, di mana ada suatu pendeta, ada sesuatu pekerja, dan ada seorang awam ataupun jemaat. Di dalam gereja dibedakan antara pekerja, pelayan, dan juga jemaat. Oleh sebab itu, banyak sekali orang menjadi gereja atau menjadi jemaat yang melupakan sebenarnya ibadah yang Tuhan mau. Tuhan menghendaki di dalam kehidupan kita untuk mempunyai sesuatu ibadah yang benar. Oleh sebab itu jangan seperti dunia. Sudah tidak ada sesuatu pemisahan lagi. Di dalam Alkitab, di dalam perjanjian baru, tidak ada perkataan antara pendeta dengan jemaat. Bahkan dikatakan di dalam kitab Petrus, mengatakan bahwa kamulah bangsa yang terpilih imamat. Come on. Imamat yang rajani. Setiap daripada kita adalah imam-imam. Bukan saja saya yang menyampaikan akan firman Tuhan adalah imam, tetapi setiap daripada kita, orang percaya adalah imam-imam. Ada amin saudara. Setiap daripada kita. Tetapi dunia berusaha ataupun dunia membuat sesuatu perbedaan. Perbedaan antara pendeta, perbedaan antara mereka yang melayani dengan jemaat. Oleh sebab itu perbedaan itu yang membuat saya sekedar duduk di gereja, that's it, enough. Banyak orang melakukan hal-hal yang demikian. Saya mengucap syukur seperti minggu lalu saya katakan, selama retreat kita diajarkan bagaimana kita hidup di dalam pelayanan. Di dalam ministry. Bahkan firman Tuhan yang saudara baca bersama-sama ataupun yang disampaikan oleh Brother Robin. Di dalam kitab Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-12. Barang siapa percaya kepada Tuhan, dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan. Ada amin saudara. Hidup di dalam sesuatu pekerjaan is not just sitting in the church. Ada amin saudara. Sometimes kita memikirkan bahwa Sunday adalah sesuatu ibadah. Tetapi bukan ini yang Rasul Paulus inginkan. Worship is not about bagaimana kita datang ke gereja. Worship is not about you, worship is not about me. But worship sebenarnya adalah kita semua bersama-sama dengan Tuhan. Kadangkala kita perlu untuk dipimpin. Betul, kita belajar. Kadangkala kita perlu untuk mendengarkan firman. Betul, karena kita perlu belajar. Tetapi worship yang dikatakan bahwa service yang Tuhan mau atau worship, ibadah yang sejati yang Rasul Paulus katakan adalah ibadah yang saudara dan saya, kita boleh bersama-sama, kita boleh bersama-sama bahwa kita datang kepada Tuhan, kita datang melakukan akan kehendak Tuhan, kita datang pada saat kita mau untuk bersama-sama melakukan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Saudara, di dalam kehidupan kita, bahkan dikatakan yang sebenarnya ayat yang pertama, ayat yang kedua, ayat yang pertama dikatakan bahwa adanya sesuatu relationship antara kita dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan menyelamatkan kita. Ayat yang kedua di dalam kitab Roma pasal yang ke-12 berbicara tentang bagaimana kita harus mengadakan sesuatu perubahan. That's why last time saya preach tentang bagaimana kita perlu untuk adanya sesuatu reset. Untuk merubah akan cara pikir kita.
Dan kalau kita memperhatikan di dalam ayat yang keempat sampai ayat yang ke-8, bagaimana kita berhubungan satu dengan yang lain sebagai apa? Sebagai tubuh Kristus. Worship adalah bagaimana kita berfungsi di dalam tubuh Kristus. Ada amin. Bagaimana setiap daripada kita ada sesuatu fungsi. Ada sesuatu yang kita lakukan. Ada sesuatu yang kita boleh persembahkan sebagai pengucapan syukur kita. Oleh sebab itu Rasul Paulus katakan di dalam pasal yang ke-11 seperti saya katakan tadi. Bahwa Rasul Paulus mengatakan we not deserve. Oleh sebab itu di dalam pasal yang ke-12 mengatakan that's why we have to serve. Oleh sebab itu kita harus melayani. Oleh sebab itu kita harus memberikan akan hidup kita. Oleh sebab itu kita harus melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Tuhan mau setiap daripada kita untuk melakukan akan pekerjaan apa yang Tuhan mau. Di dalam ayat yang ke-6 mengatakan demikian kita mempunyai karunia yang berlain-lain. Menurut kasih karunia dianugerahkan kepada siapa? Kepada kita. Setiap daripada kita Tuhan memberikan karunia yang berlain-lainan. Menurut kasih karunia dikatakan, ya, dianugerahkan kepada kita. Dikatakan jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia itu untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia itu untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia itu untuk menasihati, baiklah kita menasihatin. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan segenap hati. Yang ikhlas, siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan apa? Dengan sukacita. Worship is about using your ability. Ada amin saudara. Apa yang Rasul Paulus katakan? Bagaimana tentang ibadah yang sejati, ada sesuatu pembaharuan di dalam kehidupan kita. Untuk kita dapat mengerti akan kehendak daripada Tuhan. Tuhan mau untuk setiap daripada kita, untuk terjadi sesuatu perubahan di dalam pemikiran kita. Sehingga di dalam kehidupan kita, kita melakukan akan ability yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita to serve orang lain. Untuk melayani each other. Untuk melayani satu dengan yang lain. Ada amin. Tuhan mau untuk di dalam kehidupan kita. Worship yang Tuhan mau adalah melayani satu dengan yang lain. Bukan apa yang dunia ajarkan. Yang dunia ajarkan pada saat saya belajar dari orang tua saya sendiri sebelum mereka menjadi Kristen. Apa yang mereka lakukan? Mereka datang, pergi, beribadah untuk keperluan siapa? Keperluan diri sendiri. Untuk keperluan keluarga sendiri yang mereka doakan. Apa yang mereka sampaikan, ucapkan di dalam doa mereka untuk keperluan diri sendiri. Tetapi ibadah yang benar, Rasul Paulus menjabarkan bagaimana kita hidup sebagai tubuh Kristus. Dan Tuhan mau di dalam kehidupan kita untuk serve orang lain. Untuk melayani. That is the true worship. That is the true worship yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kita. Ada amin saudara. Saudara ingat apa yang terjadi di dalam kitab John. Ya, saya ingat akan cerita ini. Yang terjadi di dalam kitab Yohanes pasal yang keempat. Cerita daripada seorang Samaria yang bertemu dengan Tuhan. Apa yang terjadi? Yang terjadi setelah Tuhan Yesus menceritakan tentang akan air hidup, keperluan akan perempuan ini tentang air yang hidup. Dan perempuan ini tertarik
untuk menerimanya. Dan bahkan Tuhan berbicara bahwa suamimu datang ke sini. Dan dia mengatakan, Tuhan aku enggak punya suami. Dan Tuhan Yesus mengatakan benar, engkau tidak mempunyai suami. Karena engkau yang saat ini tinggal bersama-sama, itu bukan suamimu. Karena engkau sudah mempunyai 5 suami. Ada sesuatu pertobatan daripada perempuan Samaria. Dan apa yang terjadi? Apa yang terjadi di dalam kehidupan perempuan Samaria? Dia tidak hanya tinggal di suatu tempat dan beribadah, tetapi apa yang dilakukan, mari kita buka bersama-sama. Kita lihat di dalam kitab Yohanes. Yohanes pasal yang keempat. Nanti kita kembali di dalam kitab Roma. Yohanes pasal yang keempat yang mengatakan, ayat yang ke-28, maka perempuan itu meninggalkan tempayan di situ. Lalu ia pergi ke kota, berkata kepada orang-orang yang di situ. Berkata-kata. Ada sesuatu penyampaian, ada sesuatu yang dilakukan oleh perempuan yang menerima akan kasih daripada Tuhan. Bahkan dikatakan ayat yang ke-29, mari lihat di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Adanya sesuatu kejujuran daripada perempuan Samaria, berani menyatakan akan kesaksian akan hidupnya, mengabarkan adanya sesuatu kesaksian hidup yang dipunyai oleh perempuan Samaria ini kepada banyak orang di kota itu. Oleh sebab itu dikatakan di dalam ayat yang ke-39 yang berkata, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu. Setiap orang yang bertemu dengan Tuhan, setiap orang yang mengenal akan Tuhan, oleh sebab itu dikatakan setiap orang yang percaya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Perempuan Samaria mengenal akan Yesus Kristus, berjumpa dengan Yesus Kristus. Ada sesuatu perubahan di dalam hidupnya. Hidupnya menyampaikan akan kabar baik. Hidup daripada perempuan Samaria pergi menjadi pemberita akan kabar baik daripada Tuhan. Menyampaikan akan kabar baik daripada Tuhan. Melayani akan orang lain. Membuat orang lain percaya. Oleh sebab itu dikatakan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya padanya. Karena perkataan perempuan itu. Yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku, segala sesuatu telah kuperbuat. Dia mengakui akan perbuatannya. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Ayat 41. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya bukan lagi karena apa yang kau katakan. Kami sendiri telah mendengar dia. Dan kami tahu bahwa dia benar-benar juru selamat dunia. Mereka tadinya tidak mengenal akan Yesus. Tidak mengetahui siapa Yesus. Tetapi karena seorang yang berdosa. Perempuan Samaria yang berdosa, yang mana mengalami sesuatu perubahan di dalam hidupnya, pertobatan di dalam hidupnya. Oleh sebab itu menyampaikan akan kabar baik. Melalui kesaksian bagaimana hidupnya, bagaimana Tuhan merubah akan hidupnya. Dan banyak orang menjadi percaya. Setiap orang yang percaya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Ada amin saudara. Apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan sendiri mau ya untuk setiap daripada kita untuk lakukan di dalam kehidupan kita untuk menyampaikan akan kabar baik, untuk kita melayani satu dengan yang lain. Oleh sebab itu Roma mengatakan bahwa setiap daripada kita ada sesuatu yang Tuhan karuniakan, masing-masing berbeda, masing-masing setiap daripada kita berbeda. That's why saya mengajarkan
di dalam pengajaran yang lalu, real me. Ada sesuatu bagaimana kita yang sebenarnya. Untuk setiap daripada kita tidak komplain satu dengan yang lain. Karena kita diciptakan secara berbeda. Ada amin saudara. Tuhan memberikan akan karunia-karunia secara berbeda-beda. Dan Tuhan menyatukan menjadi real us, menjadi real worship, menjadi real service di dalam persekutuan, di dalam gerejanya. Untuk kita menjadi satu kesatuan, bukan worship. Untuk kita hanya sekedar datang, mendengarkan firman Tuhan, and then pulang. Tetapi worship yang Tuhan mau, yaitu ada sesuatu relationship satu dengan yang lain. Ada sesuatu hubungan satu dengan yang lain. Tuhan ingin untuk setiap daripada kita mempunyai sesuatu real worship yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Mungkin saudara bertanya, lalu Pastor Suami, kalau real worship adalah bagaimana kita melayani satu dengan yang lain. Lalu bagaimana ibadah-ibadah yang Hebrew katakan. Kitab Hebrew mengatakan bahwa jangan jauhkan. Di dalam Hebrew pasal yang ke-10 ayat yang ke-25. Mengatakan janganlah kita menjauhkan daripada ibadah-ibadah kita yang sejati. Untuk kita boleh selalu setia. Untuk ibadah-ibadah yang sejati, setiap minggu. Kenapa kita perlu untuk beribadah? Karena disitulah Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana kita untuk melakukan what is the next. Ibadah bukan hanya di sini saudara. Ibadah pada saat kita melayani satu dengan yang lain. Ibadah pada saat kita melayani akan orang di luar. Ibadah pada saat kita memberitakan akan Injil Tuhan, itu adalah ibadah. Ibadah yang benar adalah bagaimana kita melayani akan orang-orang. Dan di sini saudara dan saya diajar. Di sini kita mendengarkan akan firman Tuhan untuk kita praktekkan pada saat kita beribadah di luar. Pada saat kita beribadah melayani satu dengan yang lain. Itu adalah ibadah yang sesungguhnya. Ibadah yang Tuhan mau. Saudara, kalau kita boleh melihat bahwa kalau saudara seorang fans ataupun seorang penggemar olahraga, Rocket ataupun Texan sebelum memainkan pertandingan yang sebenarnya, ada yang namanya training camp. Setiap minggu itu adalah training camp. That is not real. Ya, pre-season is not real game. Saudara di gereja is not real worship. Real worship pada saat kita mempraktekkan akan firman Tuhan. Ada amin saudara. Pada saat we pay what we have to pay, disitulah worship. Membayar dengan apa? Dengan kita mempersembahkan hidup kita untuk dipakai oleh Tuhan. Itu adalah worship. Tetapi pada saat kita hanya sekedar mendengar akan firman Tuhan, that is not worship. That is not worship. Worship yaitu pada saat kita memberikan hidup kita kepada Tuhan. Untuk Tuhan pakai di dalam kehidupan kita. That is real worship. Yang Tuhan mau untuk terjadi di dalam kehidupan kita. Banyak orang, that's why, datang ke gereja dengan pemikiran, I want to go worship. Aku mau pergi untuk beribadah, tetapi itu sebenarnya bukan ibadah. Ibadah pada saat kita melakukan akan firman Tuhan. Ada amin saudara? Worship is not about what make you comfortable. No. Beberapa saat yang lalu saudara, saya volunteer 2 hari. Bersama dengan Police Department, kita mengumpulkan akan makanan-makanan, mengumpulkan akan donation uang dan lain sebagainya. Saya mengalami apa yang dikatakan dianiaya, apa yang dikatakan ditolak,
bagaimana saya melihat bagaimana Yesus dianiaya, bagaimana saya ditolak. Saya membagikan selebaran, saudara, tentang pemberitahuan tentang bagaimana Police Department bersama dengan Fiesta, bersama dengan Pepsi Cola mengadakan sesuatu food drive. Saya membagikan dan saya mengatakan, Sir, ini kita dari Police Department bersama dengan Fiesta ingin untuk membagi-bagikan akan berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Ya, oleh sebab itu kita memberikan kesempatan untuk kalau Bapak mau memberikan akan persembahan, di situ kita ada meja, ya. Nanti setelah belanja kalau mau ingin memberikan donation food bisa memberikan donation food. Kalau mau memberikan uang bisa di situ ada kantong untuk memberikan uang. Mereka baca di depan saya, saudara. Bagaimana saya melihat sometimes worship bukan sesuatu yang comfortable. Bukan sesuatu yang mengenakan. Bagaimana saya percaya Tuhan Yesus Kristus yang sesungguhnya percaya kepada Allah, yang mana dia worship akan Allah, yang mana dia harus mengalami sesuatu aniaya. Sesuatu yang mungkin tidak nyaman di dalam kehidupannya. Bagaimana kita melihat akan murid-murid Tuhan, the way they worship, bukan sesuatu yang nyaman, bukan sesuatu yang enak. Perkataan demi perkataan, saya terima selama 2 hari bersama dengan Police Department. Bahkan ada yang mengatakan, I hate Police Department. Dia mengatakan demikian, saudara. Ya. Banyak orang-orang membuat pelayanan kita, membuat worship kita tidak nyaman. Tetapi worship sekali lagi is not about what make you comfortable. Worship is not what make you feel good. Sometimes we do not know. Hanya di gereja mendengarkan firman Tuhan kita mengharapkan sesuatu yang enak, yang comfortable, yang make you feel good. Tetapi ingat, worship yang Tuhan mau adalah worship di mana saudara dan saya mungkin tidak nyaman, tidak merasakan sesuatu yang enak. Ya, kita buka di dalam kitab Hebrew pasal yang ke-10. Yang Tuhan ajarkan apa yang saudara terima setiap hari Minggu hanya ini. Dikatakan, marilah ayat 23 sampai ayat yang ke-25. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. Ayat yang ke-23, marilah kita dengan teguh berpegang pada pengharapan. Setiap minggu, setiap kali kita mendengar akan firman Tuhan, hanya untuk meneguhkan akan pengharapan kita. Bagaimana nanti menjelang akan hari kedatangan daripada Tuhan. Supaya setiap daripada kita untuk tetap setia. Ada amin, saudara. That's why kita perlu untuk tidak menjauhkan akan ibadah kita. Untuk kita datang di dalam ibadah kita setiap minggu. Supaya apa? Supaya kita diingatkan akan kedatangan daripada Tuhan. Kita boleh diingatkan bagaimana nanti kita ada di hadapan daripada Tuhan. Tuhan mengingatkan kita dan berpegang kepada pengharapan. Dikatakan sebab ia yang menjanjikannya setia. Tuhan adalah setia. Setia di dalam apa? Di dalam pengharapan yang dibagikan, yang diberikan kepada kita. Dan setia juga
akan penghukuman yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang tidak percaya. Tuhan setia. Oleh sebab itu biarlah di dalam kehidupan kita untuk kita tetap terus satu dengan yang lain mengingatkan, dikatakan di dalam ayat yang ke-24, marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Saling mendorong satu dengan yang lain, saling mengingatkan satu dengan yang lain. Bagaimana kalau kita ke gereja, we do not know it one to another. Kalau kita nggak tahu satu dengan yang lain, bagaimana ada perkataan, janganlah jauhkan dari ibadah-ibadah kita. Tuhan mau untuk kita ada di dalam ibadah. Untuk apa? Untuk mengingatkan satu dengan yang lain. Untuk encourage satu dengan yang lain. Untuk mendorong dikatakan, consider one another in order to stir up love and good work. Dikatakan, to stir up. Untuk mendorong, ya, untuk membangkitkan dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Untuk kita melakukan akan pekerjaan-pekerjaan baik. Ayat 25 baru dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ada amin saudara. Untuk setiap daripada kita, untuk kita tidak menjauhkan akan kita, dari ibadah-ibadah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita boleh selalu senantiasa berpegang kepada pengharapan dan saling mendorong satu dengan yang lain. Dan sebagaimana apa yang yang sudah kita terima daripada Tuhan. Ibadah yang Tuhan mau selain kita mendorong satu dengan yang lain di dalam gereja. Tuhan mau juga di dalam kehidupan kita untuk mempunyai ibadah, yaitu melayani akan orang-orang supaya mereka mengenal akan kasih Tuhan, supaya mereka mengetahui akan kabar baik seperti perempuan Samaria menyampaikan akan kabar baik sehingga orang-orang di kota Samaria mengenal akan kasih daripada Tuhan. Ada amin saudara. Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Kalau kita pada hari ini akan mengambil akan perjamuan kudus. Perjamuan kudus menyatakan bahwa you do not deserve. Setiap daripada kita nggak deserve untuk selamat, tetapi oleh pengorbanan membuat saudara dan saya layak untuk menerima akan kasih Tuhan. Melalui Yesus Kristus, melalui kasih-Nya, melalui kasih anugerah Tuhan, membuat saudara dan saya layak menerima akan kasih Tuhan. Oleh sebab itu setiap kali kita menerima akan perjamuan kudus, setiap kali saudara dan saya mengambil akan perjamuan kudus, biarlah kita boleh selalu ingat, ya Tuhan, aku enggak layak, tetapi Engkau membuat aku layak untuk hidup di dalam keselamatan-Mu. Ya. Setiap kali kita mengambil akan perjamuan kudus, biarlah kita boleh selalu ingat akan kasih daripada Tuhan. Tuhan mau untuk setiap daripada kita mempunyai ibadah yang benar, ibadah yang sejati, ibadah yang sesungguhnya. Ada amin saudara? Biarlah kehidupan kita bukan hanya sekedar hidup sebagai orang Kristen yang biasa-biasa, tetapi biarlah kita hidup sebagai orang Kristen yang mengetahui akan rencana kehendak daripada Tuhan. Dan kita menjadi orang Kristen yang melakukan akan rencana Tuhan. Melakukan akan pekerjaan Tuhan. Ada amin saudara? Mari kita buka bersama-sama. Kita bangkit berdiri di dalam kitab Yohanes. Pasal yang keempat. Pasal yang keempat. 14, sorry. Forget. Sebentar, saudara. Saya masih membuka di kitab Roma, saudara. Pasal yang ke-14,
Ayat yang ke-12. That's why I cannot find it. Mari kita baca bersama-sama. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Firman Tuhan mengatakan, sungguh barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Ya, biarlah kita sebagai orang yang percaya, kita mau untuk melakukan akan pekerjaan daripada Bapa. Ada amin, saudara. Kalau kita mempertimbangkan akan diri kita sebagai orang Kristen, orang percaya, lakukan akan pekerjaan daripada Tuhan. Christmas yang kita rayakan adalah pekerjaan daripada Tuhan. Karya daripada Tuhan supaya semua orang mengenal akan nama Tuhan. Menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan memberikan akan hidupnya untuk kita. Biarlah di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, yang melakukan akan kehendak Tuhan.